Jangan bugil di depan kamera. Apaan sih Bang Jun ngomong kayak gitu? Udah denger kasus kemarin barusan ada beberapa mahasiswa UI yang ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual. Awalnya saya pikir yang mereka lakukan adalah pelecehan seksual secara fisik atau secara verbal gitu ya. Tapi belakangan ternyata enggak. Mereka melakukannya lewat grup WhatsApp, bre. Saya langsung kepikiran kasus tahun kemarin kali ya, yang ada sekelompok anak SMP, cewek-cewek gitu lagi ngobrol ketawa-ketawa, dan di tengah obrolannya mereka ngetawain Palestina. Terus tadi rekamannya di-upload dan viral. Dan akhirnya udah kasusnya jadi berkepanjangan. Dan itulah maksud saya, jangan bugil di depan kamera. Masih belum mengerti? Lanjutin nonton videonya. Pernah merasa kalau pelajaran matematika atau fisika, aljabar itu nggak ada gunanya? Ngapain kita belajar ngitung luas segitiga, volume tabung, sinus, kosinus, dan yang lainnya? Siapa yang nantinya bakal kerja sambil disuruh ngitung kayak gitu coba? Ada benarnya, tapi sayangnya ini adalah pikiran sempit. Ini adalah pikiran anak SD yang kalau ditanyain besok gede pengen jadi apa? Ya jawabnya antara jadi dokter, jadi polisi, jadi apalagi pilot. Bahkan anak kecil itu jarang banget yang ditanya cita-cita pengen jadi pegawai bank misalkan, pengen jadi teller misalkan. Gak ada bre. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tumbuh dewasa, akhirnya kita jadi tahu banyak hal. Bahwa ternyata dunia kerja itu luas banget. Dan ada banyak sekali pekerjaan yang kita gak pernah denger bre. Jadi tiba-tiba akan ada teman kamu yang datang, terus tahu kamu lagi nganggur, ditawarin kerja. Lu mau gak kerja? Gajinya gede, puluhan juta, dan kerjaannya gampang. Cukup ngitung sudut, ngitung sinus, kosinus itu adalah basicnya, dan kamu bisa dapat gaji puluhan juta. Emang apa kerjaannya? Banyak. Gak akan saya jelasin detailnya, tapi hal itu bener-bener ada. Pekerjaannya gak susah, cuma hitungan matematika dan fisika dasar aja, tapi gajinya gede banget. Dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan pernah disebut selama kita sekolah. Jadi kita taunya ya setelah dewasa, dan itu pun kalau kebetulan kamu punya teman yang kerja di bidang seperti itu. Dan akhirnya hanya dalam kondisi yang boleh dibilang ekstrim kayak gitu, kita baru sadar bahwa oh ternyata pelajaran fisika zaman dulu ini manfaatnya. Sekarang kita coba terapkan ini tadi, hal-hal yang kita awalnya nggak tahu, terus akhirnya kita kaget bahwa ternyata ada. Kayak misalkan zaman dulu tahun 90-an itu nggak semua orang punya kamera, dan seandainya pun ada yang punya, kameranya cuma bisa dipakai foto doang, nggak bisa buat ngerekam video. Jadi ya udah kegunaannya cuma buat foto-foto kenangan gitu ya. Sampai akhirnya handycam muncul, kita bisa ngerekam video dan harganya terjangkau. Dan kamu tahu apa yang terjadi sejak banyak orang bisa beli handycam? Langsung bermunculan video. Bukan video macam yang profesional kayak di Amerika gitu ya. Enggak bre, ini adalah orang-orang amatir beli kamera sendiri, terus main sendiri, direkam sendiri, dan entah gimana ceritanya beredar. Waktu itu formatnya kalau nggak salah inget .avi, bukan .mkv kayak film bajakan zaman sekarang coy. Awalnya tentu saja mereka ngerekam hal pribadi tadi bukan untuk disebarluaskan, tapi untuk konsumsi pribadi, cuma buat saya dan dia katanya. Tapi ya namanya cowok, biasanya yang cowok itu mereka kayak nggak bisa nahan diri untuk pamer ke temennya. Akhirnya dipamerin ke temennya. Output rekamannya waktu itu adalah dalam bentuk kaset gitu ya. Jadi harus nunjukin kasetnya, disetel ke orang lain, ditonton. Wah gila lu jago banget gitu kan. Dan bermula dari situ, isi kasetnya entah gimana ceritanya bisa tersebar. Mungkin dicuri sama temennya, mungkin diambil habis itu dibalikin lagi. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya dipegang sama orang dan disebarin. Padahal zaman dulu internet belum segila sekarang, tapi udah bisa viral bre. Akhirnya ada salah satu pihak yang dia nggak tahu apa-apa, dia nggak megang kasetnya, tapi langsung terkenal jadi bintang. Tapi bukannya dapat duit, malah dipenjara dan dapat bonus dikucilkan sama keluarga. Aib keluarga katanya. Dan itu adalah zaman dulu, di mana kamera walaupun dibilang handycam banyak yang punya, tapi aksesnya masih terbatas. Yang pegang ya saya sendiri, nggak saya pinjemin kemana-mana gitu ya. Tapi sekarang zaman udah lebih canggih lagi. Untuk bisa memviralkan sesuatu, kita nggak melulu butuh kamera. Bahkan dengan omongan aja, dengan tulisan aja, semuanya bisa jadi viral. Yang kamu butuhkan hanya sekedar
sekedar ngomong atau melakukan sesuatu yang salah dan dengan senang hati, orang yang ada di sekitar kamu bisa ngerekam dan nyebarin ke seluruh dunia. Nah, disinilah konsep jangan bugil di depan kamera jadi nyambung dengan semuanya. Hampir mirip dengan tadi pelajaran bahwa buat apa sih matematika? Kalau kamu mikirnya cuma saat itu aja, ya emang terlihat nggak akan ada gunanya. Jangan bugil di depan kamera, itu bisa dibilang bukan kiasan juga sih. Kalau boleh saya bilang mirip seperti aturan kamu baca di pom bensin dilarang merokok gitu ya. Itu bukan berarti kamu boleh nyalain api unggun di sana. Atau seperti di rumah sakit ada tulisan nggak boleh lari-lari, nggak boleh teriak-teriak gitu ya. Bukan berarti kamu boleh marching band di dalam rumah sakit. Jadi kita harus lihat konsepnya itu apa. Bahwa dilarang merokok itu berarti ya nggak boleh bikin api yang lebih gede. Nah, bugil di depan kamera. Bugil itu adalah menggambarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang. Sedangkan kamera itu menunjukkan suatu alat yang bisa membuat hal pribadi tadi diketahui banyak orang. Tapi tentu saja bukan harus berbentuk kamera. WhatsApp, sosial media, bahkan mulut orang lain pun bisa menjadi sumber bencana. Bisa jadi orang yang gak dikenal, bisa jadi juga orang yang tiap hari tinggal sama kita. Dan mereka semua bisa menjadi sumber bencana di dunia digital saat ini. Zaman dulu seingat saya, orang-orang itu pada sadar gitu ya bahwa hal-hal ini adalah sifatnya pribadi. Orang lain nggak boleh tahu. Ini adalah aib yang harus ditutupi. Tapi sekarang sudah terjadi pergeseran moral. Entah gimana ceritanya, semua hal yang terjadi di dalam rumah aja, kalau bisa semua orang jadi tahu, bre. Nggak perlu repot-repot disebarin sama orang lain. Udah banyak banget orang yang dengan sukarela menyebarkan permasalahan mereka sendiri. Berantem sama suami di-upload, dapat duit THR di-upload. Dan yang bikin lebih serem lagi, orang-orang seperti itu merasa bahwa yang mereka lakukan itu adalah wajar. Bahwa masalah keluarga itu memang harus disebar. Dan kalau dilanjutkan lagi, lebih serem karena orang-orang ini tadi akan merasa bahwa orang lain juga harus melakukan hal itu. Bahwa saya misalkan punya masalah keluarga yang saya tutupi, menurut dia harus disebarluaskan. Jadi tanpa persetujuan saya, tidak menutup kemungkinan dia langsung nyebarin. Nah, si Jun nih kayak gini kalau di rumah, tangannya enteng katanya. Tapi sebaliknya, hal-hal yang sebenarnya biasa aja dengan adanya pergeseran moral ini jadi terlihat sebagai sesuatu yang jahat. Misalkan cowok-cowok kalau ngumpul itu ya udah biasa banget ngobrolin tentang cewek gitu ya. Ada cewek cakep lewat langsung bisik-bisik, buset seksi banget cuy. Dan setelah cowok-cowok ini dewasa, mereka jadi bapak-bapak, kalau lama nggak ngumpul ya obrolannya bercandaan bapak-bapak bre. Begitu lama nggak ketemu langsung nyapa, gimana kabarnya, istri gimana, udah nambah belum? Itu bercanda guys, itu bukan sesuatu yang serius. Enggak juga setelah mereka ngomong kayak gitu langsung pada pulang terus ngamuk sama istrinya minta cari istri baru. Enggak, itu hanya obrolan antar temen dan berhenti di sana. Tapi permasalahannya ini adalah ranah pribadi. Tidak seharusnya orang lain tahu. Kalau cuma sekedar bisik-bisik, buset seksi banget tuh, nggak akan ada masalah. Tapi kalau direkam dan kamu upload, itu bisa jadi pelecehan seksual. Termasuk tadi, bro gimana kabarnya, istri udah nambah belum? Direkam dan diupload di sosial media. Si pengupload ini maksudnya cuma bercanda, tapi ternyata istri temennya ada di friendlist dia dan dia ngelihat videonya. Akhirnya bubar rumah tangga hanya karena bercandaan yang sebenarnya nggak penting banget. Dan di dunia yang serba digital ini, di mana semua orang bisa menghujat, semua orang bisa ngejudge, dan semua orang bisa ambil peran untuk menghancurkan hidup orang lain, hal-hal sepele seperti tadi yang sebenarnya normal, cuma bercandaan orang saat lagi ngopi, bisa berujung panjang sekali. Tadi diposting nanyain istri udah nambah belum, istrinya nggak terima, akhirnya dia posting juga, dia bilang suaminya minta poligami, padahal enggak. Dan saat si istri posting ini, dia nge-tag bosnya si suami dengan maksud biar suaminya dapat pelajaran. Dan ternyata bener, bosnya ngeliat ceritanya viral dan dia nggak mau ambil resiko kantornya diserang netizen. Akhirnya si cowok ini tadi dipecat. Bukan hanya istrinya, bukan hanya bosnya, orang di seluruh Indonesia yang bahkan nggak kenal sama dia, udah semuanya ngejudge pasti ya. Akhirnya dia udah kehilangan istri, kehilangan pekerjaan, mau balik ke rumah orang tuanya juga nggak boleh karena orang tuanya udah lihat, waduh anak gue malu-maluin nih, diusir juga akhirnya bre.
Hanya karena bercanda yang seharusnya ranahnya pribadi, dia jadi gelandangan. Jadi kalau kita kembali ke judul video ini, jangan bugil di depan kamera. Ini jangan diambil secara harfiah. Kalau mau diartikan secara harfiah juga boleh, nggak ada salahnya. Karena kalau udah terlanjur kerekam dan nggak kamu hapus, ini bahaya banget. Salah-salah HP dipinjem, HP dilihat sama teman kamu, ya bisa bubar. Dikirim sekali lewat WhatsApp, selesai. Kamu akan jadi cepat terkenal. Dan dalam dunia yang sudah secanggih ini, jangan bugil di depan kamera. Itu adalah semacam matematika dasar, semacam penjumlahan dan perkalian. Kalau itu aja kamu nggak paham, kamu nggak akan siap untuk menghadapi dunia yang jauh lebih susah. Jadi kalau untuk mengartikan yang ini aja kamu nggak paham, kamu akan kesulitan untuk menghadapi hidup kamu sendiri yang udah terlanjur kamu viralkan semuanya. Obrolan pribadi, masalah pribadi, biarlah jadi ranah di rumah aja, ranah dengan kamu dan teman-teman kamu. Tapi Bang, kalau ada masalah beneran gimana dan kita butuh bantuan, seperti misalkan terjadi KDRT. Ya, ini memang sesuatu yang sangat mungkin terjadi, tapi gak usah diviralkan. Cari bantuan profesional, entah konseling. Kalau misalkan emang terlanjur terjadi kekerasan secara fisik, ya gak ada salahnya lapor sama aparat. Tapi kalau bisa jangan sembarangan di-upload. Mulailah kita bisa memilah mana yang boleh diketahui orang lain dan mana yang harus disimpan sendiri. Semoga bermanfaat.